Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu sore 12 atau 11 Syawal 1437 Hijriah. Kita duduk bersama kembali mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hukum seputar kuburan dan berziarah kubur. Hukum seputar kuburan dan berziarah kubur ini penting kita pelajari karena kuburan adalah merupakan tempat yang akan kita semua menghuninya, dan kuburan adalah peristirahatan kita atau babak kehidupan kita setelah kita hidup di dunia. Oleh karenanya penting kita untuk mempelajari hukum seputar kuburan dan juga berziarah kubur, agar kita benar-benar mengetahui tentang apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan. Perlu diketahui bersama bahwasanya kuburan adalah
sebuah kebiasaan yang sudah terjadi mulai awal penciptaan manusia, kemudian ada yang meninggal dari manusia pertama di atas muka bumi ini. Di kuburan mengubur manusia itu sudah lama sekali, dari mulai awal manusia diciptakan, kemudian ada yang meninggal yaitu Habil, maka manusia yang paling pertama dikuburkan adalah Habil setelah dibunuh oleh saudaranya Qabil. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sampai kepada ayat Allah berfirman, "Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin." Surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Dan ingat para ikhwah sekalian, ini baru pertama saya datang ke Gresik, bahwa kajian-kajian ustadz-ustadz ahlu sunnah biasanya mereka bukan hanya sekedar kajian Islam biasa atau tablik akbar yang penting ramai, yang penting riuh pikuk, akan tetapi kajiannya senantiasa dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang berdasar dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mencoba, terutama di zaman sekarang, zaman yang dakwah sunnah sudah banyak, begitu luas dirasakan oleh masyarakat semenjak ada radio, ada televisi. Kita mencoba kajiannya tematik, akan tetapi seperti kita mengkaji kitab. Kajiannya tematik, akan tetapi seperti kita mengkaji kitab. Coba perhatikan tadi surat Al-Maidah dari mulai ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Kemudian Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Kemudian Habil berkata, menjawab saudaranya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kemudian di sini sebelum saya lanjutkan arti ayat ke-28, 29, kita ambil pelajaran bahwasanya Qabil dan Habil, kenapa Qabil akhirnya membunuh Habil? Salah satu sebabnya adalah karena Habil mendapatkan istri, yang mana istri ini cantik, wanita yang cantik, dan dia saudara kembarnya Qabil. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membuat atau menciptakan makhluk-makhluk yang banyak, di antaranya Hawa alaihi wassalam. Setiap kali melahirkannya kembar pengantin, laki-laki perempuan kembar.
kemudian lahir lagi laki-laki perempuan kembar. Cara untuk memperbanyak pernikahan ataupun keturunan, caranya adalah laki-laki dari yang kanan ini menikah dengan perempuan yang kiri, kemudian laki-laki yang kiri menikah dengan perempuan yang kanan, terus seperti itu. Dengan takdir Allah, dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Qabil mendapati saudari Habil kurang cantik. Habil mendapati saudarinya Qabil sangat cantik. Makanya Qabil hasad. Qabil hasad. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwa hasad salah satu penyebab pertumpahan darah pertama kali di atas muka bumi. Dan gara-gara hasad pula, maka Qabil akan menanggung seluruh darah yang tertumpah di atas muka bumi tanpa kebenaran. Sebagaimana dalam hadis sahih bahwa Qabil kiflan min damiha. Qabil adalah orang yang paling bertanggung jawab dari seluruh darah yang tertumpah di atas muka bumi tanpa kebenaran sampai hari kiamat. Ini bahayanya hasad. Ya, dan di sini juga kita terambil pelajaran bahayanya orang yang memulai atau memelopori perbuatan yang menyebabkan tertumpahnya darah. Siapapun yang memulainya, maka dia bertanggung jawab akan hal itu. Makanya waktu itu Qabil langsung mengatakan, qala la aqtulanna, sungguh aku akan benar-benar membunuhmu wahai Habil. Singkat cerita, maka akhirnya Qabil pun membunuh Habil saudaranya. Lihat di sini juga terdapat pelajaran menarik bahwa sangat lemahnya laki-laki di hadapan godaan wanita. Akibat godaan wanita, maka akhirnya seorang saudara membunuh saudara kandungnya. Seseorang membunuh saudara kandungnya. Yang menjadi pembicaraan kita adalah tadi poin pertama yang sudah kita sebutkan, bahwa kuburan adalah sebuah kebiasaan dari mulai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana ceritanya? Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 31, "Faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi." Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudariku ini." Inilah kuburan pertama kali di atas muka bumi, yaitu kuburannya siapa? Habil. Yang mengubur siapa? Qabil. Kalau ingin mengingat sehingga tidak terbalik-balik siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, siapa yang mengubur, siapa yang dikubur, maka di dalam bahasa Arab qatilun, pembunuh, artinya adalah qatilun. Ingat huruf qaf depannya. Itu berarti siapa? Qabil, sang pembunuh pertama di atas muka bumi. Itu dalil yang menunjukkan bahwa kuburan adalah kebiasaan dari mulai pertama. Dan ini juga makna firman Allah dalam surat Abasa ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbara. Kemudian ia mematikannya, fa'aqbara, lalu ia menguburkannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi manusia, bukan hanya umat Islam, bagi manusia hanya sedikit yang menyimpang dari kebiasaan ini, yaitu bahwa sedikit dari
peradaban-peradaban manusia yang menyimpang dari menguburkan mayat. Seperti misalkan di dalam ajaran Hindu, maka mereka lah saja yang menyimpang dari peradaban ini, yaitu sebagian agama mereka ada yang membakar mayatnya, tidak dikubur, ya, tidak dikubur. Tetapi peradaban-peradaban lain, peradaban India kuno, peradaban Mesir kuno, peradaban Cina, semua hampir peradaban-peradaban manusia, semuanya berujung kepada bahwa mayat apa? Dikubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwa kuburan adalah kebiasaan manusia dari mulai semenjak dahulu dari Al-Quran, surat Thaha ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kalian, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah kembali kami keluarkan kalian, yaitu ketika hari kebangkitan. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kuburan adalah kebiasaan umat terdahulu. Itu poin pertama, ya, garis bawahi poin pertama. Saya biasa kalau kajian pakai poin-poin biar catatannya lengkap. Poin pertama, kuburan adalah kebiasaan manusia dari mulai semenjak dahulu. Ada 3 dalil yang kita sebutkan, Al-Maidah, Abasa, kemudian juga surat Thaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui baik-baik bahwa mengubur mayat itu, ini poin kedua, mengubur mayat itu adalah salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada anak manusia. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Perhatikan. Fa akramallahu bani insan bid-dafn. Allah memuliakan manusia dengan dikubur. Jadi tidak diletakkan, dibuang begitu saja. Allah memuliakan manusia dengan dikubur. Wa dzalika li'anna al-maqsuda min dafnil amwat huwa satru sawatihim biturabi 'anil ahya. Wa hadhihi al-ayah tadullu ala wujubi muwaratil mayyit wa dafnih. Artinya, kenapa Allah dikatakan memuliakan manusia ketika Allah memerintahkan dikubur ketika manusia tersebut mati? Karena dengan dikubur maksudnya adalah agar kemaluan aurat mayit tersebut benar-benar tidak terlihat oleh orang-orang yang masih hidup. Itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di garis bawahi, apa maksud Allah memuliakan manusia dengan dikubur? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi aurat manusia yang dikubur dari pandangan orang-orang yang masih hidup. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yang ingin kita sampaikan tentang masalah kuburan ini, bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa mengubur mayat hukumnya wajib. Yang dikubur mayat muslim itu wajib dikubur ketika mampu dikubur. Beda dengan mungkin dia meninggal di bawah laut, dia meninggal dimakan binatang buas, dia meninggal dalam keadaan terbakar, sudah tidak ada lagi jasadnya, maka beda. Tetapi secara normal mayit muslim itu wajib dikubur, dan ini hukumnya ijma'. Jadi nggak ada yang boleh mengatakan bahwa ini orang saleh mayatnya nggak usah dikubur, ya, nggak boleh. Hukumnya wajib, bahwa setiap mayit muslim wajib dikubur. Adapun menguburkan mayit, orang yang menguburkan mayit, maka ini hukumnya fardu kifayah.
Dalam artian siapa yang sudah mengurus jenazah sampai dikuburkan, ada sebagian kelompok kaum muslimin yang mengurus seperti itu, maka yang lain sudah gugur kewajibannya, tetapi berdosa apabila tidak ada yang mengurus dari kaum muslimin jenazah-jenazah tersebut. Makanya waktu beberapa bulan yang lalu saya ke Aceh, saya diceritakan oleh kawan-kawan yang berada di Aceh di sana bahwa mayat-mayat tersebut bergelimpangan di jalan-jalan raya. Maka akhirnya harus dikubur karena sudah mulai bau dan sudah mulai busuk, maka harus dikubur. Akhirnya satu lubang dikubur beberapa puluh mayat di situ, dan ratusan ribu, kalau tidak salah 300.000 yang meninggal. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menguburkan mayat bagi kaum muslimin hukumnya fardu kifayah. Siapa yang sudah menguburkan mayat sebagian dari kaum muslimin, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Ini semua ijma disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga oleh Imam Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Ijma', dan juga disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin lebih mengupas lagi tentang kuburan. Kalau tadi yang berkaitan dengan cerita-cerita ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan pertama, bolehkah menyediakan kuburan sebelum meninggal? Ini yang terjadi di masyarakat, beli tanah sebelum meninggal. Beli tanah sebelum meninggal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hampir sama hukumnya dengan menyiapkan kain kafan sebelum meninggal. Misalkan seseorang mengatakan dia beli kain kafan. Untuk apa? Untuk saya meninggal nanti kain kafannya ini. Boleh atau tidak? Maka sebagian besar ahli fikih, garis bawahi baik-baik, sebagian besar ahli fikih menyatakan boleh menyiapkan kain kafan sebelum meninggal, dan juga termasuk di dalamnya boleh menyiapkan tanah kuburan sebelum meninggal. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa anna imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdah masjujah fi mansujah fiha hasyiyatuha. Hadis ini menarik, nanti ada banyak pelajaran di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Dalil apa nih Pak? Dalil apa? Dalil boleh menyiapkan kain kafan, dan juga termasuk di dalamnya permasalahan menyiapkan tanah kuburan. Maka kalau seandainya, kalau saya di Banjarmasin, kita ada Masjid Imam Syafi'i, ada kerukunan kematian Masjid Imam Syafi'i. Di situ sudah jual tanah tuh. Ente beli berapa kapling? Itu rumah sesungguhnya sebenarnya. 0,5 meter kali 2,5 meter. Yang kita huni, yang kalau hari raya kita cat kembali, yang kalau ada yang bocor kita perbaiki, itu secuil pun gak akan pernah Bapak bawa. Berarti kita ini benar sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa wallahi ma minkum ahad illa malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Pernah ada yang memikir bagaimana memperindah nanti kuburan dia?
bagaimana dia mendapatkan kuburan dia terang benderang sebagaimana rumah dia sekarang. Bagaimana kuburan dia luas, seluas mata memandang, sebagaimana mungkin sebagian orang menginginkan rumah seluas mata memandang. Pernahkah sebagian orang memikirkan bahwasanya dia nanti di kuburan dia penuh dengan bau wangi karena pintu surga dibukakan untuk dia, kemudian bau surga tersebut masuk ke dalam kuburnya dan dia di alam barzakh. Pernahkah dia memikirkan itu sebagaimana kita sering ingin memberikan minyak wangi ke dalam kamar kita, WC kita? Betul kan? Banyak pewangi kan di dunia. Pernahkah kita memikirkan seperti itu? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan kain surban yang sudah dia tenun, dan di samping-samping kain tersebut ada garis-garis. Ya. Dan itu biasanya kain berasal dari Yaman. Di samping-samping kain tersebut ada garis-garisnya. Kemudian lalu perempuan tersebut mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasastuha biyadi, faji'tu li aksukaha fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha." Wahai Rasulullah, aku tenun kain ini dengan tanganku sendiri dan aku berikan kepada engkau agar engkau memakainya. Maka Nabi Muhammad SAW mengambilnya karena sangat memerlukan kain tersebut. Berarti beliau tidak punya kain kecuali kain itu. Kemudian fakharaja ilaina wa innaha izaruhu. Lalu beliau pun memakai kain tersebut dan kain tersebut dijadikan sebagai sarung beliau. Fahassanaha fulanun faqal aksiniha ma ahsanaha. Lihat, ini pelajaran menarik, ya. Lalu Nabi Muhammad SAW keluar, lihat, itu kain beliau sangat membutuhkannya, dan itu hadiah khusus dibuat oleh sang perempuan ini, diberikan kepada Rasulullah dan beliau memakainya karena sangat membutuhkannya. Ada beberapa sebab, ya. Lalu ketika dipakai, pertama kali dipakai, dijadikan sarung lagi. Maka ada orang mengatakan, kalau bahasa kita, wahai Rasulullah, bagus banget itu kain, bagus banget kainnya. Faqala al-qaum ma ahsanta labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annaha la yuruddu. Wahai fulan, kata para sahabat yang lain, wahai fulan, kelakuanmu bagus nih, kamu tuh nggak tahu diri, kalau bahasa kita begitu, bahwa Nabi baru memakainya, kain tersebut baru beliau pakai, itu pun beliau karena sangat memerlukan untuk memakai kain tersebut. Dan engkau tahu kebiasaan Nabi, ini pelajarannya. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau diminta maka tidak pernah menolak. Ini kalau seandainya ada orang pakai peci baru, Mas, pecimu apik Mas, itu sunnahnya tak dikasih langsung, dikasih langsung. Ibu-ibu kalau ke pengajian bawa tas bagus, kemudian ada di sampingnya nanya, "Jeng, tasnya apik Jeng?" Itu sunnahnya dikasih. Itu kebiasaan Rasulullah, itu sifat beliau. La yaduddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat marah kepada orang ini. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, iksiniha ma ahsanha. Wahai Rasulullah, sarungmu bagus banget, kasih saya. Maka beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Itu kebiasaan, dan itu tanamkan dalam diri kita, terutama setelah Ramadan. Salah satu pelajaran Ramadan adalah kita menjadi orang yang dermawan.
tatkala seseorang belajar dari madrasah Ramadan, dia menjadi orang yang sangat dermawan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ilan, itu kebiasaan beliau, tidak pernah menolak orang yang minta. Bahkan kadang-kadang ada dari orang-orang musyrik masuk Islam sengaja hanya untuk ingin dapat hadiah dari Rasulullah, bukan karena keimanan awalnya. Makanya kan ada orang mengatakan datang kepada Rasulullah, masuk Islam, dikasih ghanaman baina jabalain, kambing sejumlah 2 lembah. Jadi ada lembah, di situ ada kambing, berarti banyak sekali. Sampai dia pulang kepada kaumnya, dia mengatakan, ya kaum, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Wahai kaum, masuk Islam, ayo cepat. Ente kalau masuk Islam, itu bahasa saya, ente kalau masuk Islam dikasih hadiah dengan hadiah. Orang yang ngasih itu tidak pernah takut miskin. Subhanallah. Ini salah satu yang perlu kita galang, terutama di zaman yang penuh dengan egoisme, di zaman yang penuh dengan semua sendiri-sendiri. Tetangga kadang-kadang tidak tahu tetangganya siapa, tidak pernah berkunjung, tidak pernah salaman, tidak pernah mengucapkan salam. Maka ini perlu ditumbuhkan. Faqala al-qaum, maka para sahabat marah kepada orang tersebut. Orang tersebut mempunyai hujjah, alasan. Inni wallah ma sa'altuhu li albisah. Demi Allah, aku tidak minta kepada beliau agar aku bisa memakainya, tidak. Inna ma sa'altu litakuna kafani. Aku minta agar itu kain bisa menjadi kain kafanku. Maka Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi bercerita, fakanat kafanuhu. Maka akhirnya memang sahabat yang minta tersebut, kain kafannya itulah dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang menyiapkan kain kafan, ya, dan juga tanah kuburan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab atau alasan yang kedua, kenapa diperbolehkan menyiapkan kuburan atau kain kafan, peralatan mati sebelum seorang meninggal. Disebutkan oleh para ulama, salah satu sebabnya adalah li'anna al-insan anna al-hajata mutahaqqiqatun ilaihi fil ghalib wa li'anna fihi tadhkiratun bil maut wa isti'dadan lah. Karena keperluan hajat benar-benar dirasa sangat kuat untuk itu, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Nasibnya enggak tahu. Dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia akan mati, enggak tahu. Dan subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati kita kalau berjalan ke sebuah tempat. Jangan-jangan itu adalah sebuah keperluan yang Allah telah takdirkan bahwasanya si fulan tersebut mati di tempat tersebut. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan membuat orang tersebut mempunyai keperluan hajat di tempat tersebut. Baik kalau seandainya dia pergi ke masjid. Coba kalau seandainya dia pergi ke tempat maksiat. Baru-baru datang ke Surabaya Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Ad-Dirja hafizahullah ta'ala. Beliau pernah bercerita, "Din, anak pernah diundang ke luar negeri, salah satu negara di luar negeri. Kemudian waktu itu bersama keluarga, otomatis diajak main-main oleh pengundangnya ke tempat main. Naik roller coaster, tahu gak? Ya.
Wallahi, kata beliau, demi Allah, mungkin sekali-kalinya itu saya naik roller coaster. Habis itu enggak lagi. Takut mati di jalan. Kan aneh, Firanda Dai Salafi mati di roller coaster. Para ikhwah, kemudian sebab yang ketiga yaitu karena di dalam menyiapkan kain kafan, kemudian tanah pekuburan untuk kita mati itu adalah mengingat kematian dan bersiap-siap untuk kematian, dan mengingat kematian ibadah, dan mempersiapkan diri setelah kematian itu ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Tirmidzi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sesungguhnya kuburan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat. Jadi bukan hanya sekedar mengingat, memperbanyak mengingat kehidupan, memperbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Di saat orang-orang di zaman sekarang begitu sibuk dengan hartanya, dengan kemewahannya, dengan pekerjaannya, bahkan tidak sempat untuk mengingat kematian. Dan subhanallah, ada perkataan menarik. Saya pernah baca tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, menarik tentang kematian, mengingat kematian. Beliau mengatakan, kadang al-mautu yadkhulu al-bait, kematian masuk ke dalam rumah. Wa yamurru ala amradhi insanin fil bait, dia berjalan melewati orang yang paling sakit parah di rumah itu, tapi dia lewati. Wa yamurru ala asyakhi insanin fi hadzal bait, dan dia melewati kepada manusia yang paling tua renta di rumah tersebut, tetapi dia datang kepada seorang yang paling sehat di rumah tersebut. Ini kematian. Nah, mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian itu adalah ibadah kepada Allah. Salah satu caranya menyiapkan kain kafan, menyiapkan tanah kuburan. Maka oleh karena inilah para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan seseorang menyiapkan pekuburannya sebelum dia meninggal. Ini masalah pertama yang berkaitan dengan kuburan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan gaya hidup seorang muslim yang begini. Gaya hidup seorang muslim ia seperti ini, banyak mengingat kehidupan setelah kematian. Makanya lihat pendefinisian, pengertian takwa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, at-taqwa huwa, takwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal istizad wal isti'dad li yaumir rahim. Artinya al-khawfu minal jalil, takut terhadap yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Beramal, beribadah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Itu takwa. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran." Yang banyak mengingat kematian, itu yang paling cerdas. Berarti IQ jongkok adalah orang yang tidak pernah ingat mati. Bukan IQ yang mungkin 50 atau di bawah 50 itu dikatakan IQ yang jongkok, bukan. Meskipun IQ-nya 100, 200 tetapi tidak pernah ingat mati, hanya lelah dikejar dunia, maka pada saat itu dia adalah orang yang paling tidak cerdas. Karena orang yang paling cerdas menurut Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan setelah mengingat bukan sekedar mengingat,
Pengingat itu adalah langkah pertama untuk sebuah kelakuan yang agung. Apa itu? Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ini gaya hidup orang beriman. Gaya hidup orang beriman adalah bagaimana persiapan saya untuk kehidupan setelah kematian. Hidupnya ini di dunia adalah semata-mata untuk mempersiapkan bekal kehidupan setelah kematian. Itu gaya hidup orang beriman. Beda dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang gaya hidup orang kafir. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, kata mereka. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita. Gaya hidupnya orang beriman adalah bagaimana kehidupan dunia ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW 60-70 tahun, sedikit sekali yang lebih dari itu, hanya sebatas mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Yang mana mati itu tidak tahu kita kapan datangnya. Ini masalahnya. Lihat perkataan menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fakir ayyuhal insan tajidu nafsaka ala khatar. Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau dapati dirimu dalam keadaan bahaya. Kenapa wahai syekh? Li'anna al-maut laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan batas waktunya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju' ilaih. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak bisa kembali lagi ke rumahnya. Kenapa? Kenapa, Pak? Mati. Wa qad yajlisul insan ala kursi maktabi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi rumah makannya, kursi pekerjaannya, dan tidak bisa bangun dari itu. Kenapa, Pak? Mati. Waqad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sariri ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, lalu dia ternyata dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kenapa? Mati. Wa hadhil umur, kata beliau, istastaujibu minna an nantahizal fursata bitaubati warruju'i ila Allah. Perkara seperti ini mengkonsekuensikan kita agar senantiasa selalu kembali mempersiapkan diri bekal untuk menghadap kepada Allah. Begitulah gaya hidup orang beriman. Beda dengan orang kafir yang saya sebutkan tadi. Silakan cek dalam surat Al-An'am ayat 29, Al-Mu'minun ayat 31, Al-Jathiyah ayat 24. Semuanya menyebutkan gaya hidup orang kafir, dunia dan dunia. Makanya Pak, kadang-kadang ada sebagian orang, lihat saja orang-orang kafir, mereka yang tidak beriman, sangat perhatian kepada penampilan, fashion, baju, kancingnya lumba-lumba. Itu sampai diperhatikan seperti itu. Ya, bulu alis mata gelombang Nusantara, alis mata Samudra Pasifik, alis mata mana macam-macam. Ya, sangat perhatian. Kenapa? Karena mereka cuma in hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia. Orang beriman nggak bisa seperti itu. Orang beriman itu cara berpikirnya adalah bagaimana hidup ini bekal untuk kehidupan setelah kematian. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya lakukan, dari mulai ibadah ataupun hubungan sosial sesama manusia, itu semua adalah sebagai bagaimana bisa menjadikan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini akhirnya kita ambil pelajaran bahwa boleh seseorang untuk mempersiapkan kuburannya sebelum dia meninggal. Dalam artian membeli tanah, ya, sebelum dia meninggal. Nanti kalau saya dikubur di sini, kemudian juga membeli kain kafan, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan
sebagian ulama memperbolehkan untuk menggali kubur sebelum dia mati. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, kemudian Ar-Rubai' ibn Khuthaim dari kalangan tabi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan yang masih berkaitan dengan kuburan. Hukum al-lahdu. Apa namanya? Al-lahdu. Hukum liang lahat dan asyaqqu. Syaqqu. Ya, liang lahat dan syak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan dalam kamus besar bahasa Arab, al-lahdu fil lughah bitaskini syak fi janibil qabr wal lahdu bid-dhammi lughatan fihi taqulu lahada lil qabri lahdan wa al-hattu lahu aidan fahuwa mulhidun. Artinya lahat, liang lahat itu adalah, jadi kalau kita menggali kuburan, kemudian setelah itu kita gali. Nah, di samping kuburan di sini ada liang lahat. Liang lahat itu kenapa dinamakan liang lahat? Karena dia menyamping, ya, kuburan ataupun lubang yang menyamping disebutlah dengan liang lahat. Jadi kuburan, kemudian setelah itu liang lahat. Adapun syak adalah kuburan, kemudian begini, kemudian di sini ada lubang. Itulah yang disebut dengan syak. Bedanya dengan liang lahat seperti itu. Syak di tengah-tengah, kalau liang lahat di mana? Di sampingnya. Jadi masuk dia ke dalam. Liang lahat itu masuk ke dalam. Itulah yang disebut dengan lahat dan syak di dalam kubur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama? Ini permasalahan. Apakah liang lahat ataukah syak? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah mengatakan anna sunnah al-lahad wa annahu afdalu minasyak, bahwa yang termasuk sunnah adalah liang lahat ke samping tadi. Jadi begini bentuknya, ya, disimpan di mayatnya di mana? Di samping, liang lahat. Ini mazhab jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Adapun mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya lahat dianjurkan, akan tetapi dilihat kepada tanahnya. Kalau tanahnya keras, maka lahat tersebut dianjurkan. Akan tetapi kalau tanahnya becek ataupun tanahnya hanya sebatas pasir seperti di Kalimantan, tanahnya pasir. Jadi Pak, kalau kita di Kalimantan untuk mengubur mayat, di situ ada papan-papan yang menahan tanah tersebut agar tidak jatuh. Maka ini tidak bisa dibuat lahat. Bahkan yang bisa adalah hanya apa? Syak. Pakai qaf, shin dan qaf, syak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa liang lahat lebih utama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, bahwa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ketika beliau sakit keras, beliau mengatakan, alhidu li lahdan wansibu 'ala labini nasaban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, alhidu li lahdan, yaitu buatlah untukku liang lahat pada kuburku, dan kemudian tancapkan di atas pekuburanku sebuah batu sebagaimana yang dilakukan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya seorang mayit yang kira-kira dia sudah mengetahui bahwa sebentar lagi batas waktunya, ajalnya akan tiba, maka dia berhak untuk memberikan wasiat.
Dan wasiat diperbolehkan, dia berwasiat untuk memberikan wasiat kepada para kerabatnya agar mayitnya dikubur dan diurus jenazahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sangat dianjurkan, terutama di zaman sekarang, di zaman yang kadang-kadang begitu banyak hal-hal yang baru dalam penguburan mayat. Begitu banyak ritual-ritual yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penguburan mayat. Maka dia pantas untuk memberikan wasiat kepada para kerabatnya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tatkala sakit keras memberikan wasiat agar beliau diberlakukan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikubur diberlakukan. Dalil yang kedua, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga Imam An-Nasai dan yang lainnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinah rajulun yalhad wa akharu yadrah. Faqalu nastakhiru rabbana wa nab'atha ilayhima fa ayyuhuma sabaqa tarakna fa ursila ilayhima fa sabaqa sahibul lahd faluhidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, maka ada seseorang yang menggali kuburan dengan cara liang lahat. Ada seseorang yang menggali kuburan dengan cara syak. Maka para sahabat akhirnya kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah istikharah, kita utus 2 orang meminta kepada yang satu membuat liang lahat tadi, yang satu membuat syak tadi. Siapa yang duluan? Dialah yang mengerjakan kuburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya yang membuat liang lahatlah yang berdahulu datang kepada para sahabat, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur dalam keadaan kuburan beliau di dalam liang lahat. Ini menunjukkan petunjuk dari Allah, dan kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan petunjuk bahwa yang datang pertama adalah tukang gali kubur yang pintar membuat liang lahat. Makanya Rasulullah SAW dikubur dalam keadaan liang lahat. Dan ini pelajaran menarik juga, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah, menurut pendapat yang lebih kuat yang disebutkan di dalam kitab Al-Isti'ab, ada tamyiz sahabah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menarik dari Anas bin Malik, dan ini perhatian kepada bapak dan ibu para orang tua, jadilah orang tua yang cerdas sebagaimana ibunya Anas bin Malik. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa radhaha. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuka." Ini Anas yang akan membantumu, menjadi pembantu. Akhirnya dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun, 10 sinin, dan umur beliau waktu itu sangat muda, 10 tahun. Ya, membantu Rasulullah 10 tahun tatkala beliau berumur 10 tahun, sangat muda. Ini menunjukkan orang tua Anas bin Malik cerdas. Kenapa? Karena akhirnya Anas bin Malik termasuk aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Kalau tidak salah, dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang keempat adalah Anas bin Malik. Cerdasnya dari mana para orang tua Anas bin Malik? Beliau kenalkan anaknya dengan orang-orang soleh. Beginilah sebenarnya orang tua yang cerdas. Sebagian orang tua kadang-kadang hanya memikirkan sandang, pangan anak-anaknya.
Tidak memikirkan bagaimana anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertakwa, yang saleh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tatkala beliau meninggal, beliau khalifatul muslimin. Khalifah, otomatis aturan kaya. Ini tidak. Khalifah malah ngutang. Punya anak 11, tidak ada atau sedikit sekali harta yang dijadikan harta waris. Ketika ditanya, "Ya Umar, mada tarakta li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk anakmu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ini tertulis di dalam buku sejarah dengan tinta emas, taraktu lahum taqwallah. Ini perhatikan. Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah. Kenapa bukan harta? Yang kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang bingung, nanti kalau saya mati siapa yang biayain anak kita, anak saya, nanti kalau saya mati. Makanya akhirnya ada orang-orang yang berpikiran madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Tuh yang ikut asuransi pendidikan anak, itu cara berpikir madesu. Nanti kalau saya mati bagaimana? Nanti kalau saya tabrakan bagaimana? Cuma suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan, Pak, ada asuransi terkuat yang dimiliki oleh orang tua untuk anak-anaknya. Asuransi itu apa sih artinya? Jaminan. Asuransi itu apa? Jaminan. Ada jaminan yang terkuat dari orang tua untuk anak-anaknya. Apa itu? Kesalehan orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, kalau tidak salah ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan fa'arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Artinya, adapun dinding yang diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihi salam itu adalah rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim, anak yang meninggal bapaknya dan belum balik. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, emas, lempengan-lempengan emas. Dan dua orang tua dari dua anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Allah menginginkan kalau anak yatim ini sudah balik, maka Allah akan keluarkan emas tersebut sebagai bekal untuk mereka hidup di dunia. Lihat, Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari cerita ini beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfazu fi dzurriyyatihi. Di dalam cerita tadi terdapat dalil bahwa orang yang saleh maka keluarganya akan terjaga. Ini asuransi terkuat. Kenapa saya katakan terkuat? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, walam yu'lam anna abawahu salihain, dan tidak dikenal kedua. Nih misalkan lihat tangan saya, ini dua anak yatim. Di atasnya bapaknya. Bapak dan ibunya ini tidak terkenal dengan kesolehan, tetapi yang terkenal dengan saleh siapa? Annahul abu sabi, kakeknya yang nomor 7. Berarti orang tua yang saleh bisa menjaga anaknya sampai berapa turunan? 7 turunan. Ini asuransi terkuat. Ya, maka jadilah orang tua yang saleh, yang ahli ibadah, yang takut kepada Allah, sehingga kita mendapatkan jaminan untuk nasib anak-anak kita. Begitulah Anas bin Malik. Salah satu yang didapati Anas bin Malik selama beliau menjadi pembantu Rasulullah, hadis-hadis yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, doa Rasulullah SAW. Makanya Anas bin Malik termasuk ahli fatwa dan ahli ilmu di antara para sahabat. Pak, kalau kita orang awam, ada yang mengaku berilmu, ini sudah biasa. Tapi kalau ada di antara orang berilmu, di sana ada yang paling berilmu, itu luar biasa. Itu yang terjadi kepada Anas bin Malik. Karena beliau belajar langsung dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, pelajaran menarik di sini, sedikit menyimpang dari tema kita, kenalkan anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu. Ya,
kenalkan dengan para ulama, bukan hanya sekedar berkenalan, akan tetapi gaulkan mereka sehingga mereka mendapatkan minimal seperti Anas bin Malik, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taita. Ya Allah, perbanyaklah untuk Anas harta dan anaknya, dan berkahilah di dalam apa yang engkau berikan. Di sini terdapat pelajaran menarik. Akhirnya doa Rasulullah dikabulkan. Anas bin Malik punya anak 100 lebih. Meninggal paling lama. Ya. Dan pelajaran yang kedua yaitu, Pak, kalau minta rezeki, saya ingin nanya deh kepada Bapak. Jujur ya. Siapa yang mau angkat tangan dulu deh, angkat tangan. Sebagai bahan percobaan saya. Angkat tangan. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau minta rezeki gimana, Pak? Minta sama Tuhan. Iya, bahasa Bapak gimana? Ya Allah, berilah aku rezeki yang Ya Allah, berilah aku rezeki yang bagus. Mungkin bagusnya itu diganti yang banyak gitu loh, Pak ya. Ya, gini. Dari hadis tadi, perhatikan banyak sekali hadis Rasulullah yang di dalamnya minta rezeki. Jangan lupa, jika Anda minta rezeki dibarengi minta berkah dari rezekinya. Ada orang luas rezekinya tapi nggak berkah, malah dengan rezeki tersebut untuk maksiat. Makanya lihat doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, riwayat Bukhari. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikan kepada Anas bin Malik harta yang banyak, keturunan yang banyak, dan berkahi untuknya di dalam pemberianmu tersebut. Jangan lupa, Pak, garis bawah itu baik-baik. Jika minta rezeki, minta juga apa? Berkahnya. Karena ada kadang orang banyak rezeki malah menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Lihat, ada hadis qudsi, sebagian ulama melemahkannya tetapi maknanya sahih. Diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Inna min ibadi man agnaituhu lau agnaituhu la afsadathul ghina." Di antara hamba-hambaku ada yang kalau aku kasih dia kekayaannya bisa menghancurkan dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sekitar tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalil selanjutnya bahwa liang lahat lebih utama, ittifaqus sahabah ala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fil lahat. Imam Nawawi rahimahullahu taala yang bermadzhab Syafi'i mengatakan para sahabat bersepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam keadaan liang lahat, dan tidaklah Allah memilihkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang paling baik. Maka liang lahat lebih utama. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas, dan saya perhatikan, saya pesan kepada para penuntut ilmu, sekali lagi, majelis ilmu ya yang diisi oleh ustadz-ustadz ahlus sunnah semuanya berdasar dari Al-Quran dan hadis insyaallah taala, dan sangat penuh dengan Al-Quran dan hadis. Nggak ada ngomong ngalor ngidul cerita sono sini, nggak ada. Ya, maka kalau Al-Quran mungkin kita bisa tulis ayat Al-Quran surat sekian ayat sekian, bisa tulis. Hadis yang kadang-kadang sering saya melihat di pengajian-pengajian, hadis dibiarkan lewat begitu saja. Maka tulis, cara menulisnya yaitu hadis riwayat fulan dari sahabat fulan, isi hadisnya apa. Begitu cara menulisnya. Seperti sekarang, dalil yang ketiga bahwa liang lahat lebih utama, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lihat. Liang lahat itu untuk kaum muslimin, dan liang syak itu untuk selain kaum muslimin. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa liang lahat
adalah lebih utama. Tetapi sekali lagi, jika memang tanahnya apa? Keras. Kalau di Gresik tanahnya gimana, Pak? Keras. Ya, liang lahat semestinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maghrib 10 menit lagi, kita siap-siap, mungkin ada yang ingin berwudu. Insyaallah setelah maghrib kita lanjutkan, dan ini masih baru sepertiga dari kajian kita. Saya nggak tahu selesainya kapan. Ya, demikian, wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah kita kerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu nikmat Allah, dan salah satu nikmat Allah yang terbesar, yaitu seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Wallahi, demi Allah, ini adalah nikmat Allah terbesar. Bayangkan saja, antum sekarang di luar sana masih banyak orang-orang yang di jalan. Kapan mereka sholat kita tidak tahu. Masih banyak orang-orang yang di jalan ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kapan mereka pergi ke masjid mengambil air wudhu untuk sholat maghrib kita tidak tahu. Padahal waktu sholat maghrib sangatlah sempit. Jadi tatkala kita menghitung-hitung nikmat Allah, dan termasuk ibadah adalah menghitung-hitung nikmat Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." Menghitung-hitung nikmat Allah itu adalah sebuah kesyukuran, dan meninggalkannya adalah sebuah kekufuran. Maka nikmat Allah terbesar diantaranya yang kita rasakan sekarang bisa mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan kebalikan dari itu juga, yaitu seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Makanya tatkala ada orang bermaksiat kemudian dia bertaubat, itu nikmat Allah besar. Wallahi, saya berkata seperti ini karena pengalaman pribadi. Dalam artian pengalaman pribadi, ada orang-orang yang kadang-kadang kita dapati mereka semestinya bisa bertaubat,
Contoh misalkan pernah datang ke rumah saya seseorang, paman dari seseorang, berarti keponakannya, yang dia ceritakan ini keponakannya. Ustaz, tolong datang ke rumah kami. Ngapain Pak? Meruqyah keponakan saya. Kenapa keponakannya Pak? Keponakan saya ini kecanduan narkoba 8 tahun. Sudah masuk pesantren rehabilitasi. Sudah masuk BNN untuk proses rehabilitasi juga. Kemudian bahkan dimasukkan pernah oleh orang tuanya ke dalam rumah sakit gila. Akan tetapi tidak jerak-jerak, bahkan dia menantang bapak ibunya, jika saya dimasukkan ke tempat-tempat itu lagi, maka seluruh yang ada saya akan bunuh. Kemudian sampai pamannya tersebut bercerita, kasihan orang tuanya Ustaz, hampir semua perabotan di rumahnya dijual oleh dia. Bahkan bukan hanya perabotan yang mahal, akan tetapi perabotan yang kira-kira itu adalah perlengkapan sehari-hari, piring, gelas, wajan, sendok, itu dijual. Coba bayangkan antum, bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana indahnya ketika seorang bertaubat. Maka begitu pula saya pernah datangi di rumah orang dalam keadaan setengah sakau gitu, getar-getar, dinasihati tidak mempan, nasihati oleh adiknya tidak mempan. Dalam hal tersebut saya berpikir, ya Allah, nikmat-Mu besar. Apa itu? Ketika seorang diberikan oleh Allah tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, itu nikmat Allah terbesar. Kemudian salah satunya juga seseorang diberikan oleh Allah nikmat untuk bertaubat dari sebuah kesalahan. Makanya taubat agung dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Kama la dzambalah. La itu lamun nafiyah. Dzamba itu adalah kata nakirah. Setiap kata nakirah sebelumnya peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada dosa sama sekali. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang bertobat. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah mencintai, menyayangi hamba-hambanya tatkala dia bertobat dibandingkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Kalah cintanya ibu kepada anaknya dibandingkan cintanya Allah kepada orang yang bertobat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rasakan itu nikmat Allah, dan sering-sering mengukur nikmat Allah, kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Irza bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Cara agar menjadi manusia yang paling kaya adalah mengingat-ingat nikmat Allah. Terutama, mohon maaf kepada yang hadir yang mungkin dahulunya pernah melakukan maksiat dan sekarang bertobat. Wallahi pantas orang ini selalu bersyukur dan berdoa agar ditetapkan hati, dan berdoa agar tidak sombong. Dan itu makna doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat-Mu
Nikmat Allah bukan hanya uang, bukan hanya harta, rumah megah, mobil mewah. Salah satu nikmat Allah terbesar, seseorang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan mengenal sunnah, dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Mungkin yang hadir sekarang lebih banyak kepepet waktunya dibandingkan yang di luar sana. Akan tetapi seseorang ingin menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah. Lebih besar dibandingkan harta yang bertumpuk, rumah megah, mobil mewah, emas kiloan, dan harta yang bertumpuk. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang seseorang akan benar-benar merasakan nikmat Allah. Salah satunya adalah ketika dia melihat orang-orang lain yang masih, wallahi Pak, saya sampai gemetar melihat orang tersebut. Kejadian beberapa hari sebelum saya kesini, datang ke rumah dalam keadaan setengah sakau, gemetar. Ini subhanallah, orang sibuk di masjid menghafal Quran, sibuk di masjid sholat, berdoa, berzikir, dia sibuk dengan seperti itu. Bukankah ini benar-benar pilihan Allah? Rasakan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Maka kita tidak akan mudah mengeluh setelah itu. Ternyata nikmat Allah masih banyak yang saya rasakan dibandingkan yang saya keluhkan. Dan perlu diketahui bersama, bersyukur itu ibadah yang agung di sisi Allah. Oleh karenanya, salah satu target operasi iblis membuat manusia tidak bersyukur. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 17, 18, 19. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, wahai Allah, sebagaimana engkau simpangkan aku dari jalanmu yang lurus, aku akan hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Aku akan benar-benar datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Dihadang dari depan maksudnya adalah dilupakan tentang akhirat. Dihadang dari belakang maksudnya adalah seseorang diindahkan kehidupan dunia. Diganggu dari kanan maksudnya adalah seseorang akan senantiasa diindahkan tentang perkara-perkara dunia. Maksudnya dari kiri seseorang akan diberikan syubhat dalam agama. Target operasi iblis menjadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya para ikhwah banyak-banyak bersyukur tatkala kita tadi mengerjakan sholat subuh, sholat maghrib berjamaah. Karena masih ada di luar sana orang-orang jutaan yang belum sholat maghrib tepat pada waktunya. Kapan mereka sholat maghrib? Dan ini membuat kita nyaman, tentram, tidak banyak mengeluh. Ternyata nikmat Allah masih banyak yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masalah asyak tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun liang lahat lebih utama, tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bahwa syak pun diperbolehkan. Syak pun diperbolehkan. Dari sisi mana bahwa syak diperbolehkan? Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat bahwa diperbolehkan melakukan syak. Ya. Dan ini mazhab jumhur ulama dari mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, bahwasanya syak diperbolehkan. Kenapa? Karena dua-duanya dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, karena para sahabat bersepakat
bahwasanya boleh untuk melakukan syak sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hal ini dijelaskan oleh para ulama seperti misalkan oleh At-Tahawi, inna sahabata radhiyallahu anhum ittafaqu ala ibahati syak wa lam yu'thar an ahadin minhum naha fi dzalik lakana dzalika muttajihan. Artinya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum bersepakat diperbolehkannya melakukan syak dan tidak ada riwayat dari seorang pun yang melarang untuk melakukan syak. Tetapi kalau dilihat dari afdhaliyah, keutamaan, maka yang lebih utama adalah apa? Liang lahat, terutama apabila tanahnya tanah yang keras. Kemudian para ikhwah, masih berkaitan dengan kuburan, yaitu dalamnya kuburan. Para ulama ahli fikih bersepakat bahwasanya tidak sah mengubur mayat di atas bumi atau di atas bangunan. Maksudnya bangunan itu ada rumah, dikubur di atasnya, tidak ditanam, tidak digali kuburannya. Ini kuburannya tidak sah disebabkan beberapa sebab, karena tidak menutup bau busuk dari mayat tersebut. Yang kedua, tidak menghalangi binatang buas yang akan menghabiskan mayat tersebut atau daging mayat tersebut. Maka sekali lagi para ahli fikih bersepakat bahwa tidak sah mengubur mayat di atas apa? Bumi, di atas bumi, yaitu di atas tanah. Dan tidak sah mengubur mayat di atas bangunan. Seperti ada rumah, kemudian dibangun, diletakkan mayat tersebut, kemudian ditutupi, tidak sah. Tidak sah penguburannya. Dan ini kesepakatan para ulama. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah bahwa apakah kuburan tersebut harus didalamkan lubangnya atau tidak. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu wadfinul itsnain wa thalatha fil qabr wa qaddimu aktsarahum qur'anan. Galilah dan luaskanlah dan dalamkanlah dan perbaikilah lubangnya. Makanya lubangnya jangan seasalnya, ya, lubangnya miring-miring, tetapi benar-benar baik lubangnya. Dan kuburlah 2 atau 3 dalam satu kubur, dan dahulukan mereka yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan untuk memperdalam kuburan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa berapa dalamnya. Nah, ini masalah yang selanjutnya. Berapa dalamnya? Jadi wallahu alam, pendapat yang tadi dianjurkan seseorang kuburannya itu diperdalam sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sekarang berapa dalamnya? Ini pun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah bahwa kedalaman kuburan tidak ada batasan dalam syariat. Kedalaman kuburan tidak ada batasan di dalam syariat. Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan, laisa bimahdudin walakinil wasfa. Tidak ada batasan, akan tetapi yang sewajarnya, ya, sesuai dengan keadaan tanah, sesuai dengan kebesaran mayit, sesuai dengan tanah tersebut dia apakah becek atau tidak becek. Ini pendapat yang lebih kuat tentang
dalamnya kuburan si mayit tersebut, berapa dalamnya. Maka tidak ada batasan dalamnya tersebut. Wallahu alam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang kita ingin bahas tentang kuburan juga adalah bagaimana kuburan jika tidak di dalam tanah. Bagaimana kuburan jika tidak di dalam tanah? Misalkan hukum kuburan di dalam lautan. Apabila ada mayit dilempar ke dalam lautan, misalkan ada musuh-musuh Islam yang melempar mayit-mayit kaum muslimin, para syuhada insyaallah taala, ke dalam lautan, maka bagaimana? Apakah kuburannya tersebut dikubur, lautan tersebut sebagai kuburannya selesai, ataukah harus ada penggalian, pengambilan mayatnya dari dasar laut kemudian dikuburkan ke dalam lautan tersebut, ke dalam daratan atau di dalam lubang sebagaimana mestinya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ahli fikih bersepakat, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, jumhur ulama bersepakat bahwa barang siapa yang meninggal di dalam lautan, ini juga masalah ini penting tatkala banyak pelaut meninggal di dalam lautan. Dan apabila ada orang yang meninggal di lautan dan mungkin baginya sampai ke daratan, artinya dibawa ke daratan, maka wajib untuk menunggu sampai ke daratan. Ya, kemudian dikuburkan di mana? Di daratan. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang berlaut, ya, mencari nafkah dengan cara berlaut, ternyata di tengah lautan ini mati orang, apakah dilempar begitu saja ataukah sampai ke daratan? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, para ulama bersepakat bahwa apabila dimungkinkan untuk sampai ke daratan, maka wajib disampaikan ke daratan, kemudian dikubur, ya, di daratan, dan ditunggu, wajib ditunggu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana riwayat Imam Baihaqi dan Imam Nawawi mengatakan isnaduhu sahih. Juga Al-Haythami mengatakan rijalu sahih, sanadnya sahih, para perawinya sahih, bahwa Anas bin Malik meriwayatkan anna Aba Talhah radhiyallahu anhuma. Abu Talhah adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Raqibal bahra famata. Beliau naik kapal kemudian di lautan meninggal. Falam yajidu lahu jaziratan illa ba'da sab'ati ayyam. Fadafanuhu fiha walam yataghayyar. Bahwa Abu Talha meninggal di lautan dan mereka tidak mendapati pulau kecuali setelah 7 hari. Ya, setelah 7 hari. Kemudian dikuburkan di sana dan jasadnya masih belum berubah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila jasadnya sudah berubah, maka pada saat itu, ya, seseorang tidak diperbolehkan untuk menunggu sampai ke daratan, maka dikuburkanlah di dalam lautan. Artinya dilempar ke dalam lautan dan dikuburkan di sana. Ini berlaku juga pada zaman sekarang, yaitu kejadian hari ini tadi. Ada orang meninggal di Jakarta, aslinya dari Banjarmasin, berobat ke Jakarta, meninggal di sana, keluarganya semua ke sana. Maka apakah boleh untuk dikirim ke Banjarmasin dan dikuburkan di Banjarmasin, ataukah seseorang dikuburkan di Jakarta ketika dia meninggal di Jakarta? Maka jawabannya adalah wallahu alam. Kalau berbicara yang paling nyunnah adalah disegerakan pengurusan jenazahnya, yaitu disegerakan dimandikan
dikafankan dan dikuburkan di mana kemudian disolati, kemudian dikuburkan di mana dia meninggal. Otomatis pendapat ini mengharuskan ataupun menganjurkan agar keluarga si mayit bersabar bahwa anaknya dikuburkan bukan di tanah kelahirannya. Terutama lagi kalau seandainya kadang-kadang harus dikirim ke tanah kelahirannya, merubah atau merusak jasadnya sebagaimana yang barusan kita bicarakan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Saya pengalaman umrah terakhir kemarin yang mempunyai travel ikut bersama kita. Sampai di Mekah, saya sudah di Madinah, sampai di Mekah, hari pertama beliau dapat ujian. Anaknya umur 20 tahun meninggal tabrak lari. Maka beliau mengatakan, "Ustadz, saya harus pulang." Bapak dan ibu, suami dan istri, "Saya harus pulang." Saya bilang, "Sebentar Bapak Ibu, saya akan ke kamar." Di kamar saya nasihati bahwa sebagai orang tua, kita itu kadang-kadang sangat egois dengan perasaan kita dan tidak memikirkan anak-anak kita. Dia sudah meninggal, tabrakan, tidak ada kita di sampingnya. Kemudian setelah dia meninggal seperti itu, dia harus menunggu lagi kedatangan kita. Apalagi kadang-kadang pesawat dari Saudi ke Jakarta dan kemudian dari Jakarta ke daerah, itu tidak mudah, harus ditunggu. Maka apakah hanya dengan keegoisan kemudian kita menunda mayat atau pengurusan jenazah keluarga kita? Ini tidak benar. Begitu juga misalkan ada orang yang meninggal di luar negeri, ya, tenaga kerja wanita, maka tidak usah bersusah payah. Apalagi saya paham sekali di Arab Saudi sangat ribet untuk urusan pengiriman jenazah, sangat susah, kadang berbulan-bulan. Ini namanya menyiksa mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah." Bersegeralah kalian mengurus jenazah. Fa in taqu khairan, kalau seandainya jenazah tersebut baik, kenapa kemudian kalian larang dia mendapatkan nikmat kubur? Kalau seandainya jenazah itu buruk, kenapa kalian biarkan dia baina adhhirikum, di tengah-tengah kalian? Mayit yang buruk kok di tengah-tengah kalian. Lihat. Dan ini pelajaran juga kepada para kaum muslimin yang meninggal kerabatnya, kemudian belum disenggarakan pengurusan jenazahnya. Kenapa? Karena menunggu kakak yang paling tua datang dari Afrika Utara. Ini para ikhwah, ya, mayitnya sudah dikerubungi lalat, kemudian sudah berbau. Ini tidak benar hukum seperti ini. Hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu, emosi sesaat. Ini tidak benar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah selanjutnya, hukum menguburkan mayit di dalam kotak atau peti mayit. Apa hukumnya? Ya. Peti mayit. Saya pakai peti. Iya, pakai peti. Ya, kami di Banjarmasin pakai peti. Apa hukumnya? Maka dalam bahasa Arab, peti mayat itu namanya tabut. Dalam bahasa Arab, peti itu namanya tabut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 39, "Aniqdhifihi fit tabut fa'aqdhifihi fil yam." Maka masukkanlah dia ke dalam tabut peti, kemudian masukkanlah dia ke dalam lautan. Ini ceritanya Nabi Musa ketika bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti, kemudian setelah itu dijalankan di lautan. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 248, "Inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut." Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah memberikan kepada kalian tabut. Anehnya ayat ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai boleh memakai jimat. Kenapa? Karena tuh di dalam Al-Quran ada penyebutan tabut. Tabut itu kotak peti, di dalamnya jimat-jimat Nabi Musa. Maka ini cerita tidak benar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah, jimat, penahan, penangkal penyakit,
baik anak kecil ataupun orang dewasa, maka ini adalah dia telah melakukan kesyirikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hukum mengubur mayit di dalam peti mayit? Ya, mayit yang dimasukkan ke dalam peti kemudian masukkan ke dalam kuburan. Maka di sana para ulama membicarakan kalau seandainya mengubur mayit dengan peti mayitnya karena keperluan, ya, karena ketidakperluan, karena tidak perlu, tidak ada hajat, tidak ada uzur, tidak ada alasan kenapa harus dimasukkan ke dalam peti, maka para ulama mengatakan bahwa makruh menguburkan mayit dimasukkan ke dalam peti kemudian dikuburkan ke dalam kuburan. Makruh kalau tidak ada hajat. Kenapa sebab makruh? Apa alasannya? Ijma'. Ijma' itu artinya konsensus, kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah permasalahan. Maka para ulama berijma', di antaranya Imam Nawawi, beliau mengatakan la a'lamu fihi khilafan, yakni la khilafa fihi bainal muslimina kaffatan. Aku tidak mengenal bahwa di antara kaum muslimin terdapat perbedaan bahwa makruh memasukkan mayit ke dalam tabut untuk dikubur. Makruh ke dalam peti mayit untuk dikubur. Kemudian sebab yang kedua, tidak pernah dinukilkan dari salah seorang sahabat Nabi pun dan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya diperbolehkan untuk memasukkan mayit ke dalam peti kemudian dikuburkan. Tidak pernah ada dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebab yang ketiga, dan ini penting, dia adalah kebiasaan kaum mana? Nasrani, ya. Kebiasaan kaum Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat, karena peti kebiasaan terbuat dari kayu dan para ulama memakruhkan memasukkan kayu ke dalam kuburan. Ya, kenapa? Karena itu dianggap sebagai membawa harta ke dalam kubur. Saya jadi ingat sebuah hadis, Pak. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita semakin tahu hakikat dunia yang kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalur rajuli wa maluhu wa amaluhu wa ahluhu wa amaluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Lihat tangan saya. Perumpamaan seseorang dengan harta, keluarga, dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Yang satu mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta lasta minni wa lastu minka." Saudara yang pertama mengatakan, "Wahai saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu." Bahasa anak muda, lu, gua, en. Bahasa Jawanya begitu. Kue, aku, dewe. Begitu manusia. Ini adalah hartanya. Kapan dia mati sudah nggak bisa dibawa. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya pernah hidup 2 tahun di salah satu kota di provinsi Jawa. Kadang ada orang-orang yang meninggal kemudian dibuatkan. Jadi orang kampung sibuk membuat keranda mayat terbuat dari bambu. Masih ada di beberapa daerah, ya, terbuat dari bambu. Nanti kalau mayatnya dikuburkan, kemudian bambu-bambunya itu ikut dimasukkan. Maka ini dimakruhkan oleh sebagian ulama karena membawa dunia. Karena tidak ada yang dibawa dunia kecuali cuma kain kafannya saja. Ingat, yang terlena dengan dunianya, yang seseorang mengukur orang lain dengan dunianya, tidak mau berteman kecuali kalau selevel, sama-sama tukang becak. Nggak mau berteman, ya. Enggak, saya bukan teman saya itu. Kenapa?
nggak selevel. Ya, orang kere, orang gedongan. Ini ketahui baik-baik bahwa itu semua tidak dibawa. Bahkan subhanallah hinanya, kalau ada mayit ya memakai gigi emas palsu, emas. Ya, gigi palsu dari emas, terbalik saya. Gigi palsu dari emas. Itu harus dicabut. Dijadikan sebagai harta waris dari mayat. Nggak boleh dibawa mubazir. Ayo bayangkan, gigi palsunya dicabut kalau dia adalah perkara dunia. Maka jangan terlena para ikhwah. Kadang-kadang sebagian orang, ya, saya pernah berpikir, ada orang, saya pernah lewat di beberapa kota, sebelum subuh sudah ramai pasar. Ada? Itu kalau antum mikir ujung-ujungnya ada yang bawa sayur, ada yang bawa macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Duit. Ya tak? Duit. Ujung-ujungnya dunia. Yang kalau dia sudah dapat dunianya, mati, nggak bisa dibawa. Saya jadi ingat cerita. Saya tanya kepada Ustadz saya, Ustadz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Waktu itu beliau ke Banjarmasin. Saya tanya, Ustadz, bagaimana menghadapi orang, menasihati orang yang masih main riba? Beliau menjawab, kondisional, sesuai dengan kondisi orangnya. Kalau orangnya mudah dinasihati, maka bacakan ayat Al-Quran, bacakan hadis Rasul, mudah-mudahan dia mendapat hidayah. Tetapi ada sebagian orang yang ngeyel, maka kadang-kadang saya berkata seperti ini. Lihat perkataan beliau. Dan ini ada hubungannya dengan dunia tadi. Beliau mengatakan, antum masih kerja di riba. Sekarang antum punya rumah, punya mobil, motor, keluarga, istri antum masih muda. Ketika antum semua sudah punya semua itu, mati, apa yang akan antum hadapi? Antum membawa dosa, diancam siksa kubur. Sedangkan harta yang antum kumpulkan dari riba tadi, untuk apa? Diberikan kepada siapa? Ahli waris. Istri antum masih muda, tidak mungkin dia single sendirian, pasti nyari suami mudanya. Lihat, antum di dalam kubur, disiksa kubur, suami muda antum ngerasakan hartanya. Orang yang dinasihati ini seperti ini biasanya dia nganga, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak ada yang bisa dibawa. Ya, kalau seandainya dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Kita sendiri-sendiri. Nggak bisa dibawa secuil pun. Yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza udkhilta al-qabra lasta minni wa lastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup, tapi kapan kamu mati, dimasukkan ke dalam kubur, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Ini keluarganya. Enggak mungkin, Pak. Tuh, ya, bojo-bojo kita, istri-istri kita yang di belakang, yang katanya sangat sayang sama kita, ya, sangat cuwinta, tidak mungkin akan tidur di kuburan bersama kita. Nyamuk. Ya dong. Ya, dan subhanallah, istri-istri kita itu yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayit kita. Ya. Dan istri kita kalau seandainya dikatakan, "Bu, kalau saya kasih 1 miliar, bapaknya nggak usah dimandiin, nggak usah dikafani, nggak usah disolati, nggak usah dikuburkan. Mau? Nggak mau." Lihat, harga dirimu kalah lebih rendah daripada 1 miliar. Itu keluarga, nggak akan bersama-sama. Dan subhanallah, semua dari kita akan sendirian. Dicabut nyawa oleh malaikat maut sendirian, kemudian dimandikan sendirian,
dikafani sendirian, dikuburkan sendirian, merasakan siksa kubur, nikmat kubur sendirian, dibangkitkan dari kubur sendirian, menghadap Allah sendirian, dihisab sendirian, ditimbang sendirian, mendapat buku catatan amal sendirian. Mana bojomu gak ada, mana anak istrimu gak ada, semuanya sendirian. Yauma la yanfa'u mal wala banun, pada hari yang tidak akan ada manfaat harta dan anak-anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, pada hari yang mana seseorang akan lari dari saudaranya, ibu bapaknya, anak istrinya, nggak ada lagi, sendirian. Kemudian para ikhwah, yang saudara ketiga mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita, aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Fahadha amaluh, ini amalnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi, wallahu alam, bahwa pendapat yang paling kuat, jika si mayit dimasukkan ke dalam peti dan dimasukkan peti tersebut ke dalam kubur tanpa ada keperluan, maka ini hukumnya makruh di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena salah satu, ada 4 sebab saya sebutkan tadi. Karena salah satunya adalah dia kayu, dan para ulama mengatakan tidak boleh memasukkan kayu ke dalam apa? Kuburan, karena dia termasuk daripada dunia. Kemudian yang kelima, sebab yang kelima, kenapa tidak boleh dimasukkan mayit ke dalam peti tanpa ada sebab, ada alasan, ada uzur? Karena menyerupai dengan para penduduk dunia. Dunia hidup di atas rumah, di dalam rumah yang terbuat dari kayu dan semisal. Sedangkan dia sekarang sudah mati. Yang keenam, yaitu karena hal tersebut membuang-buang harta. Membuang-buang harta. Adapun apabila dimasukkan ke dalam peti untuk dikubur karena ada keperluan atau ada maslahat kepentingan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Di antaranya karena tanahnya apa? Tanahnya longsor, ya, maka ataupun tanahnya penuh dengan air, ya, digali air. Kayak di Banjarmasin kota saya, tanahnya itu tanah gambut, digali air, Pak. Makanya membuat rumah pondasinya lebih mahal dibandingkan bangunannya. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahan penting juga. Selanjutnya, masalah yang lain. Mengubur si mayit di kuburan orang lain, apa hukumnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terdapat penelitian oleh para ulama fikih dari hadis-hadis Rasul bahwa setiap mayit dikubur di dalam satu kuburan saja. Semestinya satu orang mayit, satu buah kubur saja semestinya. Ini yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu liang kubur maka untuk satu orang mayit. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kejadian atau keadaan menguburkan mayit di pekuburan orang lain. Keadaan pertama, pekuburan orang tersebut sudah hancur tulang belulangnya, dan ini juga terdapat pelajaran menarik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim
Rasul sallallahu, jadi semakin kita belajar kuburan ini, saya semakin menyimpangkan tentang memperbaiki hati agar kita lebih tahu hakikat dunia yang kita hadapi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un minal insan illa bali." Tidak ada sesuatu yang ada pada tubuh manusia kecuali hancur. Hancur, Pak. Ya? Makanya untuk apa kita sombong? Untuk apa kita mempermasalahkan permasalahan duniawi? Semuanya hancur. Illa bali, illa azbuz zanab, kecuali satu tulang ekor. Wa minhu yurakkabu yaumil qiyamah, yang nantinya hal tersebut akan menjadi dibentuk kembali pada hari kiamat. Jadi semua dari kita akan hancur kecuali satu tulang ekor. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau mikir seperti ini, permasalahan dunia menjadi ringan. Betul? Ya, hutang menjadi ringan. Betul? Enggak, Ustaz. Tetap aja berat, Ustaz. Ya, enggak, betul. Jadi ringan. Seseorang akan mudah bertobat, semangat ibadah, dan mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Puas dengan pemberian Allah. Lihat perkataan menarik dari Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera taubat. Maka saya pesan, yang duduk di majelis saya sekarang ini masih saja sulit bertobat dari apapun, dari meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka ingat mati, segera bertobat, insya Allah. Ya, Ustaz, susah ninggalin zina, Ustaz. Ya, biasanya saya sebulan 5 kali sudah tobat, tapi sekarang cuma 1 kali. Itu belum tobat namanya. Karena salah satu syarat tobat, dia harus berhenti dari dosa dia, sama sekali berhenti. Tidak boleh mengerjakan secuil pun. Maka orang-orang, contoh juga yang berdusta, bersumpah palsu, kemudian bersaksi palsu, ataupun dosa-dosa kebiasaan-kebiasaan lainnya yang susah seseorang untuk bertobat, ingat mati, ta'jilut taubah, dia akan segera bertobat. Jangan-jangan pas saya lagi mati. Ya, kan ada tuh orang lagi berzina, mati. Subhanallah. Hina di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia akan dibangkitkan begitu juga. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik, Pak. Al-insan mata ala ma'asha alaih. Seseorang mati di atas kebiasaannya. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, oleh Imam Al-Haythami. Banyak orang menyebutkan al-insan mata ala ma'asha alaih. Seseorang mati di atas kebiasaannya. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ketika ada orang dalam keadaan sekarat, kemudian dicoba ditalqin, "Ya fulan, qul la ilaha illallah," sebelum matinya, "Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah." Maka orang tersebut mengatakan apa? Yang dikatakan orang tersebut, dia mengatakan, "Asqini, asqini." Artinya, tolong tuangkan lagi. Berarti orang ini ketika hidupnya kebiasaan apa? Minum khamr. Ada yang lebih parah ketika diucapkan ya fulan, ini sahih disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam beberapa kitab beliau. Ya fulan, qul la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Orang tersebut mengatakan apa? Syahid. Arti syahid dalam bahasa Indonesia sekakmat. Allahu Akbar. Rupanya dia suka judi. Ya, orang yang suka baca koran, tidak suka baca Quran, mati di atas korannya. Pernah ada orang nanya lewat SMS, "Ustaz, benarkah tulisan Ustaz itu seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya?" Benar, itu perkataan para ulama dan itu dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Maka
Kalau begitu benar Ustaz. Kawan saya suka main sepeda, mati di atas sepedanya. Ya, perhatikan kebiasaan, terutama Pak, kebiasaan buruk tatkala sendirian. Ini pesan-pesan saya nih kepada kawan-kawan yang sudah mulai mengenal sunnah, berpenampilan dengan sunnah, memanjangkan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, jilbab lebar, cadaran. Tetapi tatkala sendirian, ya, peci lepas, jenggot lepas, semua ditonton. Tatkala sendirian di dalam kamar, tatkala sendirian dengan gadgetnya, semua ditonton. Bahkan sampah dunia dia tonton. Lelaki dengan lelaki berhubungan dia tonton. Alhamdulillah. Ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia dari diri dia akan hancur. Azan ya. Ya. Kita sholat lagi, habis sholat lanjut apa gimana? Ini DKM masjidnya kasihan. Ya, habis sholat kita akan ada pertanyaan saja. Gitu? Gimana? Habis sholat pertanyaan atau cukup? Pertanyaan aja. Ya, bukan salah saya ya. Habis sholat ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, kalau tidak maka kita cukupkan. Demikian wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.